Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1. Bagaimanakah kabarnya kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Utamanya belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk kelas 1 kali ini kita akan meneruskan pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang keempat yaitu bersih itu sehat. Yang bagian kedua. Nah, bagian kedua ini nanti kita akan membahas tentang mandi dan wudhu. Oke ya, sekarang kita mulai pembahasan tentang mandi dan wudhu. Kita mulai dengan melihat gambar. Coba ini kalian amati gambar apa? Nah, ini sangat mudah. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang mandi. Ya, anak sedang mandi seperti ini. Sesuai dengan pembahasan kita. Kemudian gambar yang kedua, coba ini gambar apa? Ini anak yang sedang membasuh kaki. Ini termasuk rangkaian apa? Wudhu. Nah, keterangannya adalah anak ini sedang melakukan wudhu, yaitu membasuh kaki. Oke, ini juga sesuai dengan materi yang akan kita bahas. Kita mulai dengan mandi. Ya, mandi. Apa itu mandi? Kalian pernahkah mandi? Ya jelas pernah. Dan kita itu setiap hari harus mandi. Mandi itu adalah membersihkan kotoran dan najis yang menempel pada tubuh kita. Jadi ketika kita proses membersihkan kotoran dan najis yang menempel pada tubuh kita, itu namanya mandi. Kalau membersihkan kotoran dan najis yang menempel pada pakaian, namanya apa mandi? Bukan. Kalau yang kotoran dan najis yang menempel pada pakaian itu kita membersihkannya dengan mencuci pakaian. Itu ya. Kalau mandi itu membersihkan kotoran dan najis yang menempel pada tubuh kita. Nah, mandi itu paling sedikit dilakukan 2 kali sehari. Namanya paling sedikit berarti lebih boleh. Ya, dalam satu hari itu paling sedikit mandi pagi sama mandi sore. Kalau siang mandi bagaimana? Apa boleh? Boleh. Namanya saja paling sedikit 2 kali. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, dan seterusnya. Kemudian mandi itu menggunakan air yang suci dan mensucikan, serta menggunakan sabun mandi. Jadi kalau kita mandi itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemudian harus menggunakan sabun mandi. Ayo kalian kalau mandi itu menggunakan sabun mandi atau tidak pakai sabun? Nah, tentu kalian harus memakai sabun mandi. Coba sebelum kita lanjutkan, siapakah yang sampai hari ini kalau mandi masih dimandikan oleh ibunya? Ayo, apakah masih ada? Nah, seharusnya kalian sudah mulai mandi sendiri, belajar. Ya, nanti setelah pelajaran ini, kalian nanti akan diajari tata cara mandi. Nah, ini ada tata cara mandi. Silakan nanti dipraktekkan sendiri ya, jangan sampai dimandikan oleh ibunya. Tata cara mandi yang pertama yaitu menyiapkan alat-alat mandi. Alat-alat mandinya dicek. Apa saja alat mandi itu? Alat mandi itu diantaranya air yang suci. Apakah ada air atau tidak? Kemudian menyiapkan sabun mandi. Ya, kalau sabun mandinya habis ya, minta tolong ibu untuk membelikan. Kemudian menyiapkan sampo ya, untuk keramas itu disiapkan. Terus menyiapkan sikat gigi. Untuk menggosok gigi itu kan perlu sikat gigi. Dan juga menyiapkan pasta gigi atau odol. Ya, pasta giginya harus disiapkan. Dan yang terakhir menyiapkan handuk untuk membersihkan atau untuk mengelap air yang ada di tubuh kita setelah mandi agar kering. Nah, kalau sudah menyiapkan alat-alat mandi, tata cara mandi yang kedua yaitu
membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Kalian sudah hafal doa sebelum masuk kamar mandi? Nah, tentu ada yang sudah hafal, tentu ada yang belum. Ya, kalau sudah hafal, setiap akan masuk kamar mandi harus berdoa. Ya, yang belum hafal ya dibaca doanya. Bagaimana doa sebelum masuk kamar mandi itu? Nah, ini lafal doanya. Ayo kita baca bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Itu lafal doa sebelum masuk kamar mandi. Hafal ya? Ya, kalau mungkin belum hafal ya nanti dibaca. Terus dibaca nanti lama-kelamaan akan hafal sendiri. Setelah membaca doa sebelum masuk kamar mandi, kemudian yang ketiga, masuk kamar mandi itu dengan mendahulukan kaki sebelah kiri. Jadi ketika kita akan memasuki kamar mandi, yang dilangkahkan dulu adalah kaki yang sebelah kiri. Nah, setelah melangkah kan kita masuk kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi, pintunya ditutup. Setelah itu melepas pakaian, lalu membasuh seluruh badan dengan air. Nah, setelah kita masuk kamar mandi, pakaian kita lepas, kemudian kita basuh seluruh tubuh kita dengan menggunakan air yang suci, air yang dari kamar mandi tersebut. Nah, setelah rata dengan air, maka langkah yang kelima adalah menggosok badan dengan menggunakan sabun sampai rata. Ya, jadi badan kita gosok dengan sabun. Nah, setelah kita gosok dengan sabun, kemudian membasuh kembali seluruh tubuh kita dengan air yang bersih. Nah, setelah rata dengan sabun itu tadi, kemudian agar tubuh kita itu tidak tertinggal sabunnya, maka harus kita bilas dengan menggunakan air yang bersih lagi agar sabun-sabunnya itu hilang, kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita juga hilang bersama sabun-sabunnya itu. Ya. Nah, kalau kita sudah bilas kembali dengan air yang bersih, tubuh kita sudah bersih kembali, selanjutnya yaitu kita mengeringkan badan dengan handuk. Ya, kita keringkan tubuh kita dengan menggunakan anduk yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kalau tubuh kita itu sudah kering, maka kita baru menggosok gigi. Ya, pasta giginya itu ditaruh di sikat giginya, kemudian digosok-gosokkan ke gigi kita, baik gigi depan, gigi dalam, gigi luar, maupun gigi samping dan samping kiri dan samping kanan. Semuanya digosok sampai rata. Setelah itu dikumur-kumurnya dengan menggunakan air yang bersih. Gosok giginya selesai. Nah, terus setelah gosok gigi apa yang kita lakukan? Yaitu memakai pakaian kembali. Jadi pakaian yang tadi kita lepas ketika akan mandi, kita pakai kembali. Setelah memakai pakaian, maka kita berwudu, ya, berwudu untuk membersihkan hadas kecil. Ya, kalian sudah bisa berwudu? Nah, tentu mungkin ada yang belum ya, banyak yang belum. Nanti setelah membahas tata cara mandi akan kita bahas juga tata cara wudu. Ya, bedanya dengan mandi apa? Kalau mandi tadi untuk membersihkan kotoran dan najis yang menempel pada tubuh kita. Kalau wudu itu untuk membersihkan atau untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sesudah berwudu yang tata caranya akan saya sebutkan setelah ini, maka kita keluar kamar mandi itu dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Ya, kalau tadi masuk itu melangkahkan kaki kiri dulu. Kalau akan keluar kamar mandi, itu yang dilangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kemudian yang ke-12, setelah kita keluar dari kamar mandi, kita membaca doa keluar kamar mandi. Ingat, berdoa
ketika akan masuk dan berdoa ketika keluar itu harus berada di luar kamar mandi. Tidak boleh berada di dalam kamar mandi. Doanya bagaimana? Doa keluar dari kamar mandi itu adalah Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Hafal kira-kira? Oke, ya dibaca berulang-ulang nanti akan hafal sendiri. Ya, kalau kita sudah berdoa keluar kamar mandi, berarti kita sudah selesai untuk mandi. Oke ya, bisa kira-kira tata cara mandinya? Setelah pelajaran ini kalian bisa mandi sendiri? Ya, kita coba ya. Silahkan mandi sendiri. Nah, ini adalah janji saya tadi. Saya akan jelaskan tata cara wudhu. Tadi setelah gosok gigi kan kita wudhu. Ya, nah? Wudhunya itu untuk menghilangkan hadas kecil. Tata caranya yang pertama kita membaca basmalah dulu. Basmalah itu bagaimana? Basmalah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Ya, sebelum wudhu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu yang kedua adalah mensucikan kedua telapak tangan 3 kali. Ya, gambarnya ini. Nah, telapak tangan kita itu yang ini, yang kita batasi ini, yang kita lingkari itu yang kita bersihkan di tata cara wudhu yang kedua. Ya, sampai dibersihkan sampai 3 kali. Kemudian setelah itu berkumur-kumur juga sebanyak 3 kali. Gambarnya mana? Ini gambarnya. Jadi kita memasukkan air ke dalam mulut kita ini, kemudian setelah itu kita pakai kumur. Ya, kita pakai kumur, setelah itu kita keluarkan kembali. Itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian setelah berkumur, yang keempat adalah membersihkan lubang hidung. Ya, membersihkan lubang hidungnya ini juga 3 kali. Gambarnya ini. Jadi caranya adalah memasukkan air ke dalam lubang hidung. Ya, setelah dimasukkan, kemudian airnya tersebut dikeluarkan kembali. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Tapi kalau memasukkan air ke lubang hidung, jangan kuat-kuat ya, agar nanti kita tidak tersedak. Ya, jadi yang sekira air itu bisa masuk ke dalam hidung, ke dalam lubang hidung kita itu. Setelah itu, yang kelima adalah membaca niat wudhu. Ingat, niat wudhu itu dibacanya di dalam hati. Nah, membaca niat wudhu di dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Kalian sudah tahu niat wudhunya? Belum tahu? Ya, niat wudhunya adalah nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil ashghari fardho lillahi ta'ala. Itu adalah niat wudhu. Dibacanya di dalam hati. Atau niat wudhu dengan menggunakan bahasa Indonesia boleh. Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Itu ya. Itu niat wudhu. Kemudian selanjutnya yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Gambarnya mana? Ini. Muka ini batasannya ya, kalau atas ini sampai tumbuhnya rambut, tempat tumbuhnya rambut. Kalau bawah itu sampai dagu. Kalau samping kanan kiri mulai dari telinga ini ya, tumbuhnya telinga kanan dan tumbuhnya telinga kiri. Ini namanya wajah. Ini dibasuh semua. Membasuhnya sebanyak 3 kali. Setelah membasuh muka, kemudian kita lanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku. Itu juga sebanyak 3 kali. Gambarnya mana? Ini gambarnya. Ya, membasuh tangan sampai siku, ini batasan siku ini. Ya. Ini semua harus kebasuh. Yang saya kotak ini, yang saya lingkari ini harus terbasuh semua, baik itu bagian depan yang sini atau bagian yang belakang sini. Termasuk siku yang paling belakang ini juga harus terkena air. Tuh, langkah atau tata cara wudhu yang nomor 7. Sekarang tata cara wudhu yang nomor 8,
mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Gambarnya yang mana? Gambarnya yang ini. Ya, mengusap sebagian kepala. Kalau mengusap itu kita cukup membasahi tangan kita dengan air. Ya, tidak perlu ada air yang mengalir ke kepala kita ini. Ya, cukup kita membasahi tangan kita dengan air, kemudian setelah tangan kita basah, kita usapkan ke sebagian kepala kita ini. Ya, sebagian saja. Kemudian langkah atau tata cara wudhu yang ke-9 adalah membasuh kedua telinga itu juga sebanyak 3 kali. Gambarnya yang mana? Ini gambarnya, ini gambar telinga. Kemudian dari atas ini ya kita bersihkan telinga kita ya, kita putar-putar itu sebanyak 3 kali. Kemudian yang nomor 10 membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Ini mata kaki itu yang ini mata kaki. Berarti kita membasuhnya mulai dari batas yang saya garis ini. Ke bawah ini harus kita basuh semua. Ya, baik itu kaki yang bagian atas sini atau bagian telapak kakinya sini. Harus semua terkena air. Bila perlu kita ratakan dengan menggunakan tangan. Ya, kita ratakan dengan menggunakan tangan sampai bersih atau sampai rata semua kaki kita sampai ini, sampai mata kaki ini. Nah, setelah itu selesai, ya, maka selesai untuk wudhu kita. Bisa ya kira-kira wudhu? Oke, untuk kesimpulannya, yang pertama, mandi itu untuk membersihkan kotoran dan najis yang menempel di badan kita. Lah, mandi itu paling sedikit dilakukan 2 kali sehari. Yang tata caranya sudah saya jelaskan di awal tadi. Ya ta? Kemudian yang kedua, setiap selesai mandi kita melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Tata cara wudhunya juga sudah saya sampaikan barusan tadi. Nah, intinya setelah pembelajaran ini, ayo kita praktekkan bersama-sama. Mandi sendiri ya, tidak dimandikan orang tuanya. Kemudian setelah mandi kita coba untuk wudhu ya, sesuai dengan tata cara yang sudah saya jelaskan tadi. Oke ya, bisa melakukan ya. Saya yakin kalian bisa, kalian kan anak pandai. Oke, karena kesimpulan ini sudah selesai, berarti pembelajaran ini juga sudah selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.